Kebetulan, sebagian besar ulasan di kanal saya didedikasikan untuk indeks S dan P500 atau Bitcoin. Pada dasarnya, itu adalah arah utama baik di pasar kripto jika kita berbicara tentang Bitcoin, maupun di pasar saham jika kita berbicara tentang indeks S dan P500. Nah, sudah saatnya memberikan variasi pada ulasan-ulasan saya. Namun, saya langsung ingin mengatakan bahwa peringatan untuk tidak membeli apapun di pasar saham, setidaknya berdasarkan data indeks S&P 500, memang cukup relevan. Kenapa? Karena dalam beberapa hari terakhir minggu ini, indeks tersebut turun cukup tajam, dan kita akan melihatnya melalui contoh perusahaan Tesla yang akan kita bahas hari ini. Saya memutuskan untuk mencoba mikrofon baru. Saya sudah memilikinya cukup lama, tapi mungkin mikrofon ini tidak akan menutupi setengah layar dan kita akan lihat seperti apa kualitas suaranya. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekarang kita beralih ke grafik dan di depan kita ada grafik harian perusahaan Tesla, saham Tesla. Di sini masih ada penandaan dari salah satu ulasan sebelumnya. Saya tidak menyimpannya, juga tidak menghapusnya. Jadi, ya, apapun yang ada itu masih tersisa. Perhatikan bahwa saya telah menandai dua level support penting, yaitu $379 dan $362. Dan saya menandai zona ini dengan persegi panjang kuning sejak lama ketika di area ini terbentuk divergensi yang jelas dan sangat nyata pada candle harian. Karena lihatlah, saat itu kita telah memperbarui level tertinggi sepanjang masa, meskipun sebenarnya bukan tertinggi sepanjang masa, melainkan tertinggi lokal. Tertinggi sepanjang masa mungkin ada di sini, tapi tetap saja. Jadi kita memperbarui level tertinggi, tetapi level tertinggi RSI jauh lebih rendah. Setelah itu terjadi bearish engulfing pada candle harian dan harga pun turun. Harga tidak mencapai zona target, berhenti di dekat rata-rata pergerakan 100 hari, lalu bergerak menuju level tertinggi sepanjang masa yang baru. RSI pun tidak naik lagi di atas angka 70 dan kemudian turun tajam menembus semua level, termasuk rata-rata pergerakan 50 hari, 100 hari, 200 hari, oranye, dan 300 hari, biru. Perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Kita masuk ke zona oversold menurut RSI, yaitu pada nilai 30. Kita turun di bawah semua rata-rata pergerakan dan juga di bawah zona ini, zona support kunci. Sepertinya semuanya sudah berakhir, pasar benar-benar jatuh ke bawah. Namun ternyata tidak, pasar kembali menguji rata-rata pergerakan tersebut. Pertama kali menembus, membentuk level tertinggi lokal, kedua kali menembus, membentuk level tertinggi yang lebih rendah, ketiga kali turun di bawah semua rata-rata pergerakan, dan kembali naik di atasnya, tetapi lagi-lagi menunjukkan level tertinggi yang lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa di suatu tempat di zona ini ada penjual yang tidak bisa menunggu harga lebih tinggi, dan setiap upaya kenaikan harga mereka manfaatkan untuk menjual saham mereka. Bagaimana akhirnya? Ini berakhir dengan kembali lagi ke zona support ini, bertahan di bawah semua rata-rata pergerakan, dan turun jauh lebih rendah. Perhatikan RSI berada di zona oversold yang kuat, dan ini menunjukkan bahwa membuka posisi short di sini jelas tidak disarankan. Namun ini tidak berarti bahwa penurunan pasti sudah berakhir. Dan untuk memahami di mana penurunan ini bisa berakhir, kita perlu beralih ke time frame yang lebih tinggi, ke candle mingguan, ke candle bulanan. Tapi, sementara kita masih di sini, mari kita coba tentukan level kunci yang bisa menjadi target penurunan, sekaligus berfungsi sebagai support. Kita pilih garis horizontal. Dan apa yang kita lihat di sini? Pertama-tama, mari kita aktifkan magnetnya. Kita melihat ada level lokal di sini. Mari kita buat garis ini berwarna putih agar kontras. Ini adalah $311. Kenapa? Karena di sini saat harga naik, kita sempat mengalami pantulan, lalu kenaikan berlanjut lebih tinggi. Perhatikan, di sekitar level ini terjadi konsolidasi, tapi tidak bisa dibilang ini adalah level kunci, bukan? Ya, di sini kita menembusnya dengan gap pada bagian ini. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa pergerakan harga benar-benar berhenti di level ini. Mari kita cari level lain lagi. Mungkin di sini adalah penutupan tertinggi. Level ini terlihat jauh lebih bagus. Kenapa begitu? Karena di sini terjadi pembalikan arah yang jelas dengan pembaruan level terendah. Setelah itu, perhatikan, kita mengujinya beberapa hari berturut-turut, menembusnya naik tinggi, lalu turun lagi ke level itu dan kembali naik, lalu mengujinya sekali lagi.
Inilah yang bisa disebut sebagai level target penurunan berdasarkan candle harian. Dan itu adalah $288.14. Saya tidak bisa memikirkan hal yang lebih baik dari ini di sini. Jadi, entah kita sekarang akan kembali ke level $311 dan itu akan menjadi penentu ya untuk bisa berharap pada pantulan yang lebih tinggi, mungkin untuk menguji level $362. Namun secara umum situasinya lebih condong mendukung kelanjutan penurunan menuju level support kunci $288. Saya punya indikator sendiri yang menunjukkan kondisi overbought dan oversold di berbagai time frame. Dan sekarang di layar Anda adalah tampilan kondisi terkini indikator tersebut pada time frame mulai dari 1 jam hingga 1 minggu. Jadi, jika dilihat dari kiri ke kanan, urutannya adalah 1 jam, candle 1 jam, 4 jam, 12 jam, harian, 3 harian, dan mingguan. Dan Anda bisa melihat bahwa pada candle 4 hari terdapat kondisi oversold yang ekstrim. Dalam kondisi oversold seperti ini, sangat mungkin akan terjadi pergerakan koreksi ke atas. Ke atas sampai kemana? Setidaknya ke level $311. Ini sekali lagi menegaskan bahwa melakukan short sekarang adalah ide yang sangat buruk. Meskipun kemungkinan pergerakan turun masih cukup tinggi, sekarang mari kita lihat candle mingguan. Pada candle mingguan, kita hapus semua garis analisis karena semuanya dibuat berdasarkan candle harian. Kita melihat target yang cukup jelas, yaitu moving average 200 minggu, dan di dekatnya ada moving average 300 minggu. Ini adalah rentang $282 atau sekitar $276, kira-kira di sana. Dan perhatikan, RSI masih mengarah ke bawah ke area nilai 30, bahkan bisa turun jauh lebih rendah. Namun saya tekankan, karena kondisi oversold yang sangat kuat di time frame 4 jam, saya jelas tidak akan membuka posisi short sekarang. Artinya, posisi short seharusnya sudah dibuka sebelumnya. Nah, jika Anda tidak suka melakukan short selling, dan itu sangat bisa dimengerti karena posisi short adalah yang paling berisiko, maka masuk akal untuk menunggu penurunan yang lebih dalam sebelum mempertimbangkan untuk membeli. Karena memang masih ada target penurunan. Itu jika dilihat dari sudut pandang moving average. Namun, jika dilihat dari sudut pandang level, disinilah titik pembalikan kita. Perhatikan sebelumnya ada kenaikan, saya bahkan akan memperkecil grafiknya. Lihat ini, ada kenaikan yang sangat panjang, sangat panjang, sangat panjang, lalu terjadi koreksi yang cukup dalam. Level ini bisa dibilang menjadi penentu bagi kita. Kenapa? Karena di sini kita mengujinya, di area ini kita juga mengujinya, di area ini juga. Dan di sini awalnya diperdagangkan di bawahnya, lalu di atasnya, tapi setiap kali juga selalu menabrak level ini. $293.34. Dan di sini juga terlihat rata-rata pergerakan 200 minggu yang sama. Oleh karena itu, kemungkinan besar kita akan berhenti di area ini setelah sebelumnya menyentuh rata-rata pergerakan 200 minggu. Setelah itu, kemungkinan besar kita akan melihat koreksi, kecuali jika koreksi itu terjadi sekarang juga karena time frame 4 jam benar-benar menunjukkan keinginan untuk naik. Sekarang mari kita lihat candle bulanan setelah terlebih dahulu menghapus semua penandaan. Pada candle bulanan kita melihat pola bearish engulfing yang sangat kuat. Jika bulan ini ditutup seperti ini dan hampir pasti akan ditutup seperti ini karena hari ini tanggal 29 Juli, jadi hanya tersisa beberapa hari lagi sampai akhir bulan, ini berarti pergerakan baru saja dimulai. Level targetnya adalah setidaknya titik ini. $290. Kenapa? Karena jika Anda lihat di candle bulanan di sini, kita punya pemberhentian pertama, pantulan, lalu turun lagi menguji level tersebut dan turun lebih jauh. Lalu kita mengujinya lagi dengan penurunan yang cukup dalam, kemudian terjadi penembusan kuat, retest dengan penembusan palsu ke bawah. Nah, sekarang level ini menjadi seperti magnet. Saya akan bilang, kemungkinan besar kita akan melihat $290. Yang lebih penting adalah apa yang akan kita lihat selanjutnya. Dan selanjutnya, kemungkinan besar kita akan melihat pergerakan menuju moving average 100 bulan. Dan pada saat yang sama, kita juga bisa menandai ini sebagai level di area ini. $208. Lihatlah betapa tepatnya harga menyentuh titik ini. Nah, sekarang mari kita coba pahami akhirnya apa yang terjadi pada candle 4 jam.
Sebagai catatan awal, saya ingin menarik perhatian Anda bahwa RSI pada candle bulanan bahkan belum mendekati zona nilai 30, yang berarti potensi pergerakan ke area $208 masih tetap ada. Kita hapus semua penandaan lalu beralih ke candle 4 jam. Apa yang kita lihat di sini? Di sini kita melihat kondisi oversold yang sangat tinggi pada RSI. Apa yang saya tunjukkan kepada Anda di indikator saya itu bukan RSI, itu sama sekali bukan RSI dan tidak ada hubungannya dengan RSI. Namun di sini memang benar terjadi kondisi oversold yang sangat tinggi juga pada RSI dan ini mendukung kemungkinan kita akan melihat adanya pantulan harga. Dan sekarang sangat jelas kemana arah pantulan itu bisa terjadi. Nah, pertama-tama kita akan membuat garis Fibonacci dan kita mulai dari yang kedua, level ini, yaitu titik balik kunci, sudah kita tembus sepenuhnya dan sekarang kita bisa kembali ke sana. Itu adalah $339. Sekarang mari kita tarik garis Fibonacci seperti menarik burung hantu ke atas bola dunia. Dan jika kita ambil dari sini, ya, ini kira-kira 23,6% koreksi. Tapi mari kita periksa, apakah garis ini sudah benar, ternyata belum menggunakan skala logaritmik, nah sekarang sudah pakai skala logaritmik. Jadi, koreksi ke area sekitar $339, jika itu terjadi dari nilai saat ini, menurut garis Fibonacci, itu adalah area sekitar 38,2% pantulan. Saya tidak mengatakan bahwa pantulan akan terjadi tepat sekarang, tetapi kondisi oversold yang sangat ekstrem di grafik 4 jam menunjukkan bahwa kemungkinannya sangat-sangat tinggi. Namun secara umum dan keseluruhan pasar secara global mengarah ke bawah. Ke bawah kemana? Saya sudah bilang. Jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan komentar kalian. Apa pendapat kalian tentang pasar? Apa pendapat kalian tentang suara dan gambar? Dan ulasan berikutnya akan hadir hari ini juga dan akan membahas tentang Bitcoin.